Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefania Sonia Manek MPD. Saat ini, saya merupakan dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Geografi STKIP Sinar Pancasila Betun. Video ini dibuat untuk memenuhi satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen di tahun 2026 yang berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UK TPT, khususnya bagian pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Geografi Penduduk dengan bobot SKS 2 SKS yang saya ajarkan pada mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Geografi dengan materi pokok dalam pertemuan ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, 1. Mampu menjelaskan konsep dasar geografi penduduk dan ruang lingkup kajiannya. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan persebaran penduduk. 3. Menghitung indikator-indikator demografi menggunakan data kependudukan. 4. Menggunakan data statistik kependudukan dan SIG sederhana untuk menganalisis masalah kependudukan di suatu daerah. 5. Menganalisis berbagai masalah kependudukan dan perspektif keuangan dan menyusun solusi terhadap permasalahan kependudukan berbasis pembangunan berkelanjutan. Demikian video pengantar ini saya buat. Selamat menyaksikan. Selamat siang untuk kita semua. Oke, kita berjumpa lagi di hari ini. Kita akan melanjutkan materi pada hari ini pada mata kuliah Geografi Penduduk. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, mari kita doa dulu satu orang pimpin. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Oke, baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Adelia, Alpa, Agustinus. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut materi dengan topiknya faktor geografis dan non-geografis terhadap persebaran penduduk. Jadi materi hari ini mempelajari bagaimana faktor geografis dan non-geografis berpengaruh terhadap persebaran penduduk. Nah, tentunya kan kita semua tahu bahwa persebaran penduduk di dunia, di Indonesia itu sama atau berbeda? Berbeda toh. Ada yang jumlah penduduknya padat dan juga ada yang tidak. Nah, jadi dari fenomena itu nanti kita akan lihat apa-apa saja yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi. Nah, di sini dilatar belakangi oleh persebaran penduduk di berbagai wilayah itu tidak sama atau tidak merata. Nah, kenapa ini dipelajari dalam geografi? Nah, karena dalam geografi manusia atau penduduk ini dia berada dalam ruang atau yang disebut juga dengan permukaan bumi. Jadi tentu ada namanya keterkaitan antara manusia dan ruang, atau di sini penduduk dan ruang. Nah, atau kata lainnya di sini penduduk dan tempat tinggalnya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama adalah faktor geografis. Nah, itu bisa dilihat bahwa faktor geografis itu adalah faktor yang berasal dari alam atau faktor yang terjadi karena terjadi secara alamiah atau tidak dibuat-buat. Nah, itu yang pertama iklim. Nah, iklim ini kan dia berhubungan dengan suhu dan curah hujan. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa iklim sedang dan tropis dengan curah hujan teratur menunjang pertanian dan kehidupan. Nah, itu
Kenapa bisa Ibu katakan seperti ini? Karena di wilayah yang iklimnya bagus atau memungkinkan orang untuk hidup. Nah, contohnya di Malaka ini. Kenapa kita bisa hidup di daerah yang padahal banjir, tapi kan ada sesuatu hal yang membuat kita tetap tinggal di sini, yaitu lahan yang subur. Nah, selain ada fenomena banjir, tapi kita bisa bertahan hidup di daerah ini karena kita di Malaka merupakan daerah yang subur untuk kita bercocok tanam, baik pertanian dan juga persawahan. Selain itu juga kita unggul dalam nelayan dan juga perkembangan untuk air tawar. Nah, itu juga kita bisa sesuaikan dengan iklim yang ada di Kabupaten Malaka. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ada daerah-daerah yang beriklim dingin, ada daerah-daerah yang beriklim panas. Nah, tapi selain kita melihat iklim, kita melihat juga kira-kira kita harus bisa mengkaji kenapa di daerah yang dingin jumlah penduduknya berapa, kemudian di daerah yang panas itu jumlah penduduknya berapa. Nah, itu sebenarnya kita harus tahu dan kita harus mengkaji bagaimana itu bisa terjadi. Kita lihat selisihnya dan apa yang membuat hal itu bisa terjadi. Kenapa di daerah yang kering orang bisa hidup dan meskipun jumlah penduduknya mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan orang di cuacanya atau iklim yang lebih baik, itu pasti akan lebih banyak orang untuk hidup di situ. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah topografi atau gambaran bentuk muka bumi. Itu dinamakan topografi. Nah, ini dikatakan bahwa wilayah dataran rendah, dataran aluvial dan lembah sungai lebih padat karena memudahkan untuk mobilitas atau perpindahan penduduk. Nah, untuk kegiatan pertanian dan pembangunan. Nah, sedangkan daerah pegunungan dan dataran tinggi cenderung jarang penduduknya. Nah, ini kita sudah bisa membayangkan toh. Nah, kenapa di daerah dataran rendah atau rata itu pasti ada namanya pusat kota. Nah, contohnya, coba ada yang bisa mencontohkan daerah mana yang kira-kira dia dataran rendah dan dia dijadikan dengan pusat kota? Adakah daerah dataran tinggi dan dijadikan pusat kota? Ya, mungkin yang kita lihat di sini tidak ada, tapi kalau di kota besar mungkin ada, tapi itu bisa berkembang karena ada daerah pariwisata. Tapi yang berkembang duluan menjadi pusat kota itu pasti daerah yang rata. Karena apa? Memudahkan untuk mobilitas. Mobilitas ini apa? Perpindahan penduduk. Nah, di mana kita bisa mudah untuk berpindah, di situ pusat pertumbuhan akan bertumbuh dengan cepat dibandingkan dengan daerah pinggiran. Nah, jadi topografi ini memang sangat berpengaruh terhadap sebaran penduduk karena orang-orang akan mencari daerah yang rata, mudah untuk melakukan perpindahan dibandingkan dengan daerah yang kita sebut dengan daerah pedalaman atau daerah udik lah. Nah, contohnya kalau di sekitar kita, daerah Betun, daerah yang rata toh. Nah, itu memungkinkan dia menjadi pusat kota. Orang pasti akan berdatangan ke situ karena disitulah pusat kota. Ada perdagangan, perputaran ekonomi yang lain, pendidikan, itu berpusat di Betun. Nah, itu karena apa? Memiliki daerah yang rata. Jadi memudahkan untuk mobilisasinya dibandingkan dengan misalnya kita bangun kota Malaka ini di misalnya di Kakanio. Itu bisa dibayangkan bagaimana susahnya, apalagi dengan kondisi jalan yang sangat susah toh. Oke, selanjutnya adalah tanah. Kenapa tanah menjadi salah satu faktor? Karena di wilayah yang subur lebih menarik bagi pemukiman karena mendukung produksi pangan. Nah, di sini meskipun daerah vulkanik dimasukkan, karena itu merupakan daerah yang sangat subur, meskipun resiko untuk bencananya sangat tinggi, tapi kenapa orang tetap tertarik untuk ke sana? Karena kita manusia, penduduk itu hidup berdasarkan sumber makanannya toh. Nah, kalau dia tinggal di daerah yang subur, otomatis dia tidak akan kelaparan karena apa yang dia tanam, kita usahakan akan menghasilkan makanan bagi manusia. Nah, beda lagi dengan misalnya daerah yang tidak memungkinkan untuk manusia hidup, misalnya di padang gurun. Nah, itu orang tidak akan tinggal di sana, atau manusia tidak akan mau untuk melakukan pertumbuhan suatu kota di sana karena itu pasti dibutuhkan dana yang sangat besar. Kemudian
untuk menunjang kehidupannya tidak baik atau tidak mendukung. Jadi tentu persebaran penduduk akan mengarah ke daerah yang lebih subur dibandingkan daerah yang tidak subur. Lanjut air. Sama juga, air ini kenapa dia sangat penting dalam persebaran penduduk? Karena di mana ada sumber air, di situ ada kehidupan. Sama seperti kita punya peradaban manusia pertama, dia berada di pinggir sungai. Hah? Sungai? Sungai Indus kah? Nah, itu jadi PR supaya kita bisa memperluas pengetahuan kita ya. Nah, di mana ada air, pasti di situ akan menjadi pusat permukiman. Karena apa? Kita melakukan semua aktivitas dalam hidup ini membutuhkan air. Contohnya kegiatan bertani tadi. Kita tetap membutuhkan air. Jadi kalau ini tanah sudah subur, kalau air tidak ada, ya percuma. Tapi dimanapun tanah yang subur, pasti dia akan banyak air. Itu yang membuat kita hidupnya itu biasanya mengikuti pola mengelompok pada mata air tertentu. Dan juga bisa memanjang mengikuti garis pantai dan garis pinggir sungai. Lanjut. Nah, kemudian ada sumber daya alam. Nah, di sini sumber daya alam adalah daerah hutan, laut, dan sebagainya. Di sini sumber daya alam ini menunjang untuk kehidupan juga karena selain ketersediaan air, tanah yang subur, nah hutan ini juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Nah, selain untuk menghasilkan bahan makanan, tapi itu juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk berburu, tempat untuk menghasilkan sesuatu dari hutan. Karena hutan memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Nah, kemudian lokasi strategis. Nah, ini biasanya lokasi dekat laut, sungai, dan jalur transportasi. Nah, contohnya, daerah pariwisata biasanya itu akan perlahan-lahan akan ditinggali oleh penduduk atau manusia karena mengantarkan dia ke daerah transportasi, daerah pariwisata. Dan di mana di suatu wilayah pasti akan dikenal kalau pariwisatanya terkenal. Nah, contohnya kita di sini. Kalau orang datang Malaka, orang sebut, oh kita mau kemana? Pasti kita sebut tempat pariwisatanya, toh. Nah, karena tempat pariwisata itu bisa dijadikan juga sebagai tempat untuk membuka lapangan pekerjaan, membuka sesuatu yang bisa menghasilkan. Contohnya, di daerah pariwisata pasti kita membutuhkan namanya fasilitas seperti mungkin kios, atau tempat jasa sewa, apa begitu, yang berhubungan dengan laut dan sungai. Jadi lokasi ini juga sangat berpengaruh terhadap persebaran penduduk, apakah dia padat atau tidak. Beda dengan daerah yang misalnya dia jauh dari, dia tidak ada tempat pariwisatanya, kemudian dia tidak subur, gersang, cuacanya tidak mendukung, maka di sana tidak akan ada pertumbuhan penduduk atau persebaran penduduk di daerah situ. Nah, mungkin suatu saat kalau manusia sudah bertambah banyak, mungkin tempat-tempat itu akan ditinggali. Tapi selama kita manusia masih bisa untuk tinggal di daerah tertentu atau sesuai dengan kriteria-kriteria tadi, maka tempat-tempat seperti itu mungkin tidak bisa atau belum dapat ditinggali untuk sekarang. Kita tidak tahu nanti. Nah, lanjut faktor non-geografis. Non-geografis artinya tidak alami atau tidak terbentuk secara alami. Nah, di sini yang pertama sejarah, bidang sosial yang pertama sejarah, budaya, dan struktur sosial. Nah, ini kenapa Ibu masukkan sejarah? Kenapa orang persebaran penduduk bisa terpengaruh oleh sejarah? Ada yang bisa menjelaskan kenapa sejarah berpengaruh terhadap persebaran penduduk? Contoh, Ibu kasih contoh ya. Kenapa ibu kota DKI Jakarta menjadi pusat ibu kota negara? Kenapa orang mau tinggal di situ? Karena dia merupakan situs sejarah atau dulu. Dulu adalah itu daerah Batavia. Atau di mana dulu menjadi daerah tempat terjadinya momentum-momentum sejarah lainnya. Nah, makanya para penjajah pun datang di situ dan tentunya di situ ada peradaban toh. Pembangunan meskipun oleh penjajah itu, tapi lama-kelamaan kan kita sudah merdeka dan kita yang meneruskan apa yang sudah dibangun itu. Dan orang tertarik untuk ke sana karena semuanya sudah ada.
Siapa yang tidak tertarik untuk ke kota, apalagi ke Jakarta? Semua orang pasti merasa bangga kalau dia sudah pernah ke, iya, dan bercita-cita mungkin saya ingin tinggal di Jakarta karena banyak lapangan pekerjaan. Kemudian untuk fasilitas kesehatan, pendidikan itu sudah bagus. Nah, itu bisa membuat orang juga ingin berpindah ke daerah kota. Kemudian ikatan sosial mendorong terbentuknya komunitas tertentu di wilayah tertentu. Nah ini contohnya beda lagi. Kalau tadi sejarah berhubungan dengan daerah-daerah yang dulu pernah dijajah, daerah yang dulu dijadikan menjadi tempat-tempat bersejarah. Kalau ini dia berhubungan dengan ikatan emosional atau ikatan antar kita dalam satu etnis. Ibu kasih contoh, kita di Malaka ada namanya komunitas adat Malaka. Pernah tahu? Bukan adat Malaka, komunitas adat Wehali. Itu bertempat di Laran. Bertempat di Laran, dan itu disebut dengan komunitas adat. Artinya mereka itu punya latar belakang sejarah yang mengikat mereka, yang membuat mereka terus ingin di situ. Mereka ingin terus menjaga warisan leluhur itu dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Nah, jadi itu situs atau pusat komunitas ini dia menjadi salah satu tempat untuk kembali bagi orang-orang yang merasa memiliki ikatan dengan komunitas itu. Nah, contohnya itu. Dan bisa juga seperti kita kita adat atau orang ini Fehan, mau kemanapun kita pergi pasti kita akan pulang kembali atau pingin hidup kembali di daerah asal, yaitu Malaka. Jadi kita itu memiliki rasa ikatan kekeluargaan, ikatan sosial dengan daerah kita. Itu yang mendorong kita mau di situ saja, tidak mau berpindah ke tempat lain. Kemudian ekonomi. Di sini lapangan pekerjaan, industri, dan perdagangan. Nah, ini faktor yang saya rasa sangat menentukan. Karena orang mau berpindah ke manapun itu pasti dia latar belakang utamanya adalah ingin mencari pekerjaan atau ingin mencari mata pencaharian yang kira-kira bisa memenuhi kehidupannya. Jadi selain orang berpindah karena menikah, berpindah karena pendidikan, tapi faktor ekonomi ini juga sangat berpengaruh karena jika seseorang mendapatkan pekerjaan tetap di suatu wilayah, maka mengharuskan dia untuk berpindah ke daerah yang menawarkan sesuatu yang baik atau lebih baik dibandingkan dengan daerah asal. Kemudian selanjutnya politik. Nah, ini berkaitan dengan stabilitas politik, keamanan, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu kaitkan dengan keamanan. Nah, contohnya di daerah kita di Indonesia. Kita tetap pada daerah kita atau di Indonesia ada beberapa provinsi dan kita tetap di sini karena kita merasa aman. Beda lagi kalau misalnya di daerah yang rawan perang berkaitan dengan keamanan. Ini jika dikaitkan ke satu negara, pasti ada negara-negara yang dirasa aman dan negara-negara yang dirasa tidak aman. Nah, contohnya Indonesia sekarang kita merasa aman, makanya kita tidak berpindah. Nah, faktor ini politik, terutama keamanan nasional, ini kenapa menjadi satu faktor mempengaruhi perpindahan? Karena jika terjadi perang, contohnya di negara Israel dan Palestina, nah itu mereka harus melakukan namanya perpindahan. Atau penduduk itu harus pindah, dievakuasi karena tidak memungkinkan untuk tinggal di daerah yang rawan perang. Nah, karena itu bisa mengancam dengan mengancam jiwa atau jiwa penduduk. Jadi biasanya negara itu membuat kerjasama atau ditolong oleh pihak-pihak yang menangani masalah internasional itu untuk masyarakat-masyarakatnya itu bisa dievakuasi ke daerah yang lebih aman. Nah, biasanya pernah dievakuasi ke negara-negara yang dirasa aman. Nah, dulu pernah kita kedatangan orang-orang asing nah, sampai di Kupang tidak salah ya. Nah, itu korban-korban dari negara-negara yang sedang tidak aman, diamankan ke negara-negara yang dirasa aman. Nah, ini Ibu kasih contoh kenapa di Pulau Jawa terjadi kepadatan dan di sana banyak tanah subur dan industri. Nah, ini keterkaitan, artinya di mana ada tanah subur dan pusat industri, maka
daerah itu akan menjadi padat penduduk. Nah, contohnya Pulau Jawa. Karena apa? Faktor yang sangat berpengaruh adalah Pulau Jawa merupakan daerah yang dilalui oleh jajaran pegunungan aktif atau yang dinamakan dengan Ring of Fire, cincin api. Jadi selain gunung api itu membawa musibah bagi masyarakat, selebihnya jalur vulkanik ini membawa dampak positif yang sangat luar biasa, yaitu kesuburan tanahnya. Itu yang menunjang Pulau Jawa ini dia sangat padat karena banyak gunung api yang aktif ada di Pulau Jawa. Nah, dibandingkan dengan daerah-daerah yang bukan dilalui oleh cincin api ini, dia kurang subur atau tidak subur. Kemudian di Kalimantan, di Papua jarang penduduk dan aksesnya sulit. Nah, itu kenapa? Faktor utamanya adalah akses yang sulit. Jadi orang tidak mau tinggal di sana, jadinya penduduknya jarang atau sedikit. Nah, kemudian urbanisasi dari desa ke kota karena faktor ekonomi. Nah, itu seperti yang Ibu sudah jelaskan adalah faktor pekerjaan atau faktor ekonomi mengharuskan dia untuk berpindah atau menyebar ke daerah-daerah yang dirasa bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, setelah Ibu menjelaskan tentang faktor geografis dan non-geografis yang mempengaruhi persebaran penduduk, nah, ini Ibu ada tugas untuk kalian diskusikan. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, masalah yang timbul akibat persebaran penduduk yang tidak merata atau ketimpangan persebaran, dan yang kedua upaya pemerataan penduduk. Nah, ini Ibu bagi menjadi dua kelompok yang dimana kalian membahas masalah dan upaya. Nah, ini bisa dikerjakan dalam kelompok. Kalian membagi diri menjadi dua kelompok, diskusikan kurang lebih 15 menit. Setelah itu kalian bacakan hasil presentasi untuk kita jadikan contoh dari topik yang hari ini kita pelajari. Nah, kesempatan selanjutnya silakan kalian menyebar, ikut absen saja ya, dari nomor 1 sampai nomor 10 kelompok 1, 11 sampai 21 kelompok 2. Oke, silahkan. Oke, setelah 15 menit, sekarang kita akan membahas hasil diskusi dari kelompok 1 dan 2. Yang pertama kita mulai dulu dari kelompok 1, yaitu yang membahas masalah yang timbul akibat persebaran penduduk atau terjadinya ketimpangan persebaran penduduk. Oke, satu orang mewakili, silakan dibacakan. Berdiri supaya yang lain bisa mendengar. Masalah yang timbul akibat persebaran penduduk yang tidak merata atau ketimpangan persebaran. Yang pertama, kepadatan penduduk berlebihan di kota menimbulkan masalah sosial seperti kriminal, kesenjangan sosial, dan permukiman kumuh. Yang kedua, daerah yang kosong pembangunan yang terjadi akan lambat karena tidak ada penduduknya. Iya, jadi bisa juga ditambahkan lagi dengan masalah yang timbul akibat ketimpangan persebaran. Contohnya di kota tadi sudah dijelaskan bahwa ada terjadi kriminalitas dan juga ada terbentuknya pemukiman kumuh dan juga ada terjadinya kemiskinan di daerah kota yang jika tidak diatur dengan baik. Karena bagaimanapun orang-orang yang ingin mencari pekerjaan ke daerah kota, kalau belum mendapatkan pekerjaan, maka dia akan menjadi pengangguran, toh. Nah, di saat itu dia tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Nah, itu bisa dikategorikan dengan orang yang tidak mampu. Nah, itu menjadi beban pemerintah. Dan juga itu akan menimbulkan namanya kriminalitas, karena kalau orang tidak makan, pasti akan mendorong dia untuk melakukan hal apa saja. Intinya dia bisa makan, dia bisa memenuhi kehidupannya, toh. Nah, bagaimana? Pas atau ada yang ingin menambahkan? Pas. Oke, kita berikan aplaus. Oke, selanjutnya kelompok 2 membahas tentang upaya pemerataan penduduk. Nah, jadi dari masalah-masalah tadi disimpulkan kira-kira upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya bisa mengatur persebaran penduduk ini tidak membuat masalah bagi negara kita. Oke, waktu dan tempat saya berikan. Upaya-upaya pemerataan penduduk, persebaran penduduk. Yang pertama, transmigrasi. Transmigrasi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan jumlah penduduk antar wilayah
Contohnya antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Yang berikut, pentingnya perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan teratur. Tanpa perencanaan, bisa terjadi kekacauan seperti rumah di kawasan banjir. Yang berikut, pabrik dekat pemukiman warga. 3, sawah berubah jadi perumahan. Ya, oke. Jadi yang dijelaskan kelompok itu termasuk dalam upaya pemerataan penduduk. Yang pertama tadi adalah program transmigrasi. Semua tahu toh transmigrasi adalah upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk di daerah yang padat ke daerah yang jarang. Nah, contohnya tadi dari Jawa ke Kalimantan. Nah, itu biasanya transmigrasi ini dilakukan dengan tujuan tertentu, maksud tertentu di daerah tujuan itu. Nah, di sana akan disediakan fasilitas yang menunjang untuk penduduk yang pindah ke daerah yang jarang penduduknya itu. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga tentang tata ruang. Nah, jadi tata ruang ini memang harus diatur, karena kalau tidak, nah itu contohnya di kota-kota besar. Daerah yang tidak pantas untuk ditinggali. Kenapa? Lonjakan penduduk yang sangat tinggi di daerah kota. Kenapa? Ingin mencari pekerjaan, tapi justru mengakibatkan masalah kepadatan penduduk. Dari kepadatan penduduk itu akan menimbulkan kualitas hidup manusia yang tidak baik, yaitu dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kemudian tambahkan juga dengan bagaimana mengupayakan supaya daerah tertinggal atau daerah 3T itu bisa diadakan pengembangan sehingga daerah 3T itu bisa turut maju atau berkembang sama seperti kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Sehingga orang tidak berpusat saja di Pulau Jawa tapi sudah ke daerah-daerah. Jadi kita bisa memenuhi kehidupan kita di daerah tanpa harus ke kota-kota besar. Sehingga bisa meminimalisir lonjakan penduduk di kota-kota besar seperti yang ada di Pulau Jawa. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi dari materi kita hari ini, Ibu ingin menyimpulkan bahwa persebaran penduduk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, 2 faktor sebenarnya, yaitu faktor geografis dan non-geografis. Nah, kenapa kita perlu untuk mempelajari ini, atau kita mahasiswa geografi harus tahu ini? Karena apa? Kita memiliki pemahaman tentang bagaimana merencanakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Terutamanya itu adalah berkelanjutan. Artinya kita membangun, setidaknya kita bisa pakai untuk jangka panjang. Jangan sampai sudah dilakukan pembangunan karena ingin maju, tapi justru membuat masalah-masalah lain muncul. Nah, itu seperti membuat tambak garam toh yang ada di sekitar kita itu tambak garam. Nah, itu mau melakukan pembangunan tapi itu dampaknya tidak berkelanjutan karena dia mematikan atau membuat polusi di daerah yang dibuat itu, atau di daerah dekat pemukiman itu justru tidak disarankan. Makanya sudah dihentikan toh. Kemudian sebaran penduduk merupakan hasil dari interaksi multidimensional antara lingkungan fisik dan struktur sosial ekonomi. Jadi pemahaman ini sangat komprehensif atau menyeluruh terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam mendukung pembangunan yang adil, merata, dan inklusif. Nah, jadi akhir dari ini semua adalah kita menjadi tahu alasan mengapa ada daerah yang padat penduduk dan daerah yang jarang penduduk. Nah, suatu saat nanti mungkin kalian akan lanjut kuliah mengambil khusus jurusan-jurusan yang berhubungan dengan ini, tata kota, planologi. Nah, itu kalian akan lebih mengerti. Nah, kenapa pentingnya suatu daerah itu harus diatur supaya apa? Tidak terjadi persebaran penduduk yang tidak merata ini. Nah, yang jarang penduduknya tidak apa-apa, tapi kalau yang lonjakan penduduk kan itu akan menimbulkan masalah-masalah lain seperti tadi toh. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas hidup manusia atau penduduk. Oke, akhir kata Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita lanjut lagi dengan pengaruh sumber daya alam dan manusia, atau bagaimana sumber daya alam mempengaruhi persebaran manusia. Oke, kita tutup dengan doa, satu orang pimpin doa.
Amin. Oke, selamat sore. Selamat sore. Agustinus